segala larangan Allah. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan kita rasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Zat yang Maha Mulia. Di hari yang cerah ini, saat mentari mulai meninggi, saat harapan mulai memuncak, kebesaran ilahi dikumandangkan di seluruh dunia. Umat Islam sejagat berbondong-bondong menuju tempat-tempat suci untuk bersimpuh di hadapannya dalam rangka hari raya Idul Adha nan bahagia. Pada waktu bersamaan, kaum muslimin yang telah menjalankan ibadah haji kini telah melontarkan Jumratul Aqabah setelah wukuf di Arafah sebagai simbol menundukkan ego dan melawan sifat-sifat syaitaniyah dan hawawaniyah yang ada di dalam diri setiap manusia. Dengan spirit kepatuhan dan ketundukan akan kebesarannya, umat Islam di seluruh penjuru bumi menggemakan takbir dan tahmid yang menggetarkan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari raya bersejarah untuk mengenang kembali peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam atas putranya Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai, dia menghadapi dua pilihan: mengikuti dorongan perasaan menyelamatkan Ismail atau mengikuti dorongan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas ketundukan. Di tengah kebimbangan, Ismail alaihissalam menyatakan dengan tegas atas pernyataan ayahnya bahwa ia siap dengan sepenuh hati untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadzal lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Artinya, dan kami panggillah wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini sebagai ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada atas Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari pengorbanan ini juga menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis latar belakang ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerelaan untuk berkorban adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sikap rela berkorban ini merupakan salah satu prinsip keberimanan yang dimunculkan dari kedalaman spiritual demi sebuah tujuan tertinggi. Dalam konteks hubungan sosial, rela berkorban merupakan perwujudan sikap altruisme, menjunjung tinggi nilai-nilai, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, yaitu mengorbankan apa yang kita punya, bahkan yang kita cintai untuk kesejahteraan orang lain. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala materi yang dia punya untuk membantu orang lain yang lebih memerlukan, walaupun mereka sendiri masih memerlukannya. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Artinya mereka kaum Ansor mengutamakan kepentingan orang lain atas diri sendiri, mereka meskipun mereka sendiri masih memerlukannya. Surah Al-Hasr ayat 9.
Ayat ini menunjukkan keberhasilan Rasulullah SAW dalam menumbuhkan sikap solidaritas kemanusiaan di kalangan para sahabat. Atas alasan ini mereka rela berkorban apapun yang dimilikinya demi kepentingan yang lebih besar. Untuk itu, Hari Raya Idul Adha seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk memupuk rasa solidaritas yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan. Semakin besar uang atau harta yang dikeluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menolong kepentingan orang lain, terbukti menambah kebahagiaan. Sebagaimana dimuat dalam jurnal Sains tahun 2008 dengan judul tulisan yang mengejutkan, yaitu membelanjakan untuk orang lain, membelanjakan uang untuk orang lain meningkatkan kebahagiaan. Temuan ilmiah tersebut menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah uang yang dimiliki, tetapi bagaimana kita membelanjakannya. Orang yang menyedekahkan uang atau hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan ternyata lebih bahagia daripada yang menghamburkan uang untuk keperluan diri pribadi. Logika terbalik yang terjadi justru mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi demi mengerjakan kebahagiaan semu. Momentum Idul Adha berdasarkan paparan di atas merupakan ibadah kurban mempunyai dua nilai. Yang pertama adalah yang menekankan prinsip solidaritas dan soliditas publik jika benar-benar dijadikan landasan untuk membangun negeri dapat dimulai hingga saat ini. Seberat apapun problem yang dihadapi oleh negara ini, dengan modal semangat pengorbanan dan solidaritas kemanusiaan, niscaya berbagai masalah akan teratasi. Sebab rakyat dan para pemimpinnya juga akan merasa berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Langkah ini juga mengikis sikap mementingkan diri sendiri dan mencintai harta, hubbud dunia secara berlebih-lebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berdasarkan paparan di atas, ibadah kurban mempunyai dua nilai, yaitu kesolehan dan kesolehan sosial. Kesolehan spiritual dalam hal ini adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengekang egoisme sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kesolehan sosial tercermin dari semangat rela mengorbankan diri seperti dalam diri Nabi Ismail alaihissalam. Sikap ini penting untuk diteladani terutama kepada generasi muda, bagi generasi milenial di Indonesia. Ismail alaihissalam adalah figur anak soleh atau model generasi muda yang baik. Ia berpandangan jauh ke depan atas dasar spiritualisme yang tinggi, berani mengambil sikap di saat situasi yang sulit, rela berkorban dan berbakti kepada orang tua. Ismail bukanlah pemuda penakut yang mudah putus asa, tapi seorang lelaki gentleman yang berani mengambil resiko atas sebuah prinsip yang diyakininya. Ketika hendak dikorbankan oleh ayahnya, tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam hatinya, dan berkata, "Ya abatif tu'mar satarijuni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, jika memang itu perintah Tuhanmu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menjumpaiku termasuk kepada dalam orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Ismail alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang jujur. Dalam surah Maryam ayat 54 dijelaskan bahwa Ismail adalah sosok pemuda yang shadiqul wa'di, yaitu jujur dan menepati janji. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan menjelaskan bahwa ada dua dimensi kejujuran dalam diri Ismail alaihissalam. Pertama, kejujuran yang dibangun dalam relasi antar manusia, dan kedua, kejujuran yang bersifat nilai lebih eksklusif antar manusia dengan Tuhannya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan begitu, berbohong adalah termasuk dosa besar. Kabura maqtan 'indallahi an
Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya Ismail alaihissalam. Andai saja generasi muda Indonesia mampu meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, tentu bangsa ini akan bergerak lebih cepat ke depan, yang lebih terarah, yang lebih maju dan sejahtera. Kesolehan Ismail ini sudah sepatutnya menjadi inspirasi keteladanan bagi generasi muda di zaman sekarang. Apalagi sejak tahun 2012 lalu hingga nanti tahun 2035, Indonesia akan dan telah dibanjiri generasi muda, generasi milenial usia produktif atau yang biasa disebut dengan bonus demografi, yaitu periode jumlah tenaga kerja produktif jauh lebih banyak daripada tenaga non produktif. Puncak bonus demografi adalah antara tahun 2020 yang lalu sampai tahun 2035, di mana jumlah penduduk produktif usia 15 tahun sampai 64 tahun akan jauh lebih besar daripada usia non produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini artinya peranan generasi muda sekarang sangat strategis. Namun bangsa ini juga telah dihadapkan pada problematika yang menimpa generasi muda, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba, miras, terorisme dan kekerasan. Menurut data Badan Narkotika Nasional BNN, jumlah pengguna narkoba di kalangan generasi muda di Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 57%. Artinya lebih setengah daripada penduduk yang ada di Indonesia. Selain itu, kekerasan yang melibatkan pemuda juga masih terus menghiasi berita-berita di televisi, berita di media massa seperti bullying, tawuran, dan geng motor. Tentu ini sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan cara berpikir yang pendek, tidak mempunyai harapan hidup serta mementingkan diri sendiri, apalagi didasarkan pada sebuah keyakinan yang ingin cepat mendapatkan surga dengan cara menyakiti orang lain, dengan cara membom rumah ibadah, dengan cara membom sebuah perkumpulan. Ini tidak boleh dibiarkan. Itu bukan ajaran Islam. Bagi orang tua dan generasi muda perlu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Sebab Nabi Ibrahim telah berhasil membangun keluarga dengan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan gigih berjuang untuk meraih apa yang diinginkan dengan kesungguhan tekad dan komitmen ilahiyah. Dalam istilah agama lain, hal ini kita kenal sebagai tawakal dan ikhtiar. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk tercapainya keseimbangan dalam perjalanan hidup untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah tercapai satu tujuan atau cita-cita dalam kehidupan melainkan harus didukung oleh ikhtiar dan totalitas usaha dalam meraihnya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam upaya meraih tujuan hidup. Namun usaha keras dan total ini tidak akan bermakna, tidak akan ada artinya, serta seringkali menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan totalitas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kedua prinsip ini, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, telah mengajarkan kepada kita dalam peristiwa sa'i. Ia tidak duduk termangu menunggu keajaiban dari langit. Ia berlari ke sana kemari, dari bukit tandus ke bukit lainnya untuk mencari air. Ia tidak terduduk termenung menangis tanpa daya dan berputus asa. Ia gunakan segenap kekuatan kakinya, kehendaknya dan pikirannya dengan terus mencari, bergerak dan berjuang tanpa henti. Pencarian air ini melambangkan sebuah proses, upaya yang gigih untuk sebuah tujuan hidup yang lebih baik
kita haruslah menghadapi segala kemungkinan. Terkadang kegagalan harus kita alami untuk menjadikan kita semakin kuat. Terkadang juga keberhasilan datang menghampiri usaha keras. Tetapi jangan sampai terjerumus lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penentu segala hasil. Ini penting agar kita kelak tidak sombong, tidak angkuh, dan lupa atas keberhasilan tersebut. Itulah tujuan yang ingin dicapai dengan sifat tawakal dalam totalitas usaha, sebagaimana yang dicontohkan oleh Siti Hajar saat mendaki dan menuruni Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya ingin memberikan garis bawah bahwa Idul Adha mengantarkan kita untuk dapat meneladani kisah sukses keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Pertama, sosok Ibrahim, Hajar, dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta optimisme dalam menjalani kehidupan ini. Ini merupakan pendidikan karakter di lingkungan keluarga yang patut diteladani. Masing-masing anggota keluarga memiliki karakter yang kuat yang disadari, bahkan sikap keimanannya. Sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gigih berjuang dan jujur harus diutamakan dalam mengarungi kehidupan ini. Kedua, peristiwa kurban mengajari kita tentang pentingnya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk solidaritas kemanusiaan. Tanpa adanya pengorbanan, manusia akan mementingkan diri sendiri, lalu menjadi manusia yang rakus, menjadi manusia yang acuh terhadap lingkungan sekitar. Maka di hari raya Idul Adha dan bahagia ini, mari kita korbankan semangat dan optimisme untuk mencapai, mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang lebih meneladani totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerelaan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam serta kegigihan dan ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di akhir sekali lagi, mari senantiasa dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berpegang teguh terhadap keyakinan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat muslim yang menjalankan kehidupan di dunia ini. Artinya mau menjadi petani, mari mengikuti perintah Al-Quran. Menjadi pejabat, mari kita yakini dan tunaikan petunjuk Al-Quran. Menjadi pedagang, mari kita ikuti ajaran Al-Quran. Dengan demikian segala pekerjaan, segala aktivitas yang kita jalankan menimbulkan berkah, menimbulkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minasyuhada'i maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi jumratil ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu